Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albar, NIM 2130724. Lafaz amar dalam bahasa adalah perintah, suruhan, tuntutan, sedangkan amar menurut istilah ialah suatu tuntutan untuk mengerjakan atau berbuat sesuatu dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Atau definisi lainnya adalah suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya untuk meminta bawahannya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak. Menurut Khalid Abdurrahman, amar merupakan kata yang menunjukkan permintaan untuk melakukan apa yang diperintahkan dari arah yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kemudian kedua adalah bentuk-bentuk amar. Ada beberapa bentuk amar yang terdapat dalam Al-Quran yang sering kita ketahui. Yang pertama adalah perintah yang jelas menggunakan fi'il amar, seperti dalam surah An-Nisa ayat 4 yang artinya, dan berikanlah kepada perempuan dalam perkawinan mas kawinnya dengan ikhlas, tetapi jika dengan senang hati mereka memberikan sebagian darinya kepadamu, terimalah dan nikmatilah pemberiannya dengan senang hati. Yang kedua adalah kata perintah yang menggunakan fi'il mudhari, bentuk sedang atau akan terjadi yang diketahui oleh Imam Al-Amar. Kemudian ketiga adalah kata kerja perintah yang berbentuk fi'il amar. Yang keempat adalah kata kerja perintah berbentuk masdar pengganti fi'il. Kemudian kita masuk ke ragam makna amar. Nah, dalam penjelasan yang saya dapat dari referensi adalah terkadang sigat amar dipakai untuk hal-hal yang bermacam-macam sesuai dengan tanda-tanda yang terdapat dalam Al-Quran yang menunjukkan ke arah itu atau antara lain ke arah itu, seperti sunat, kemudian memberi petunjuk bimbingan. Amar bermakna doa ketika disampaikan pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi kedudukannya. Baik, mungkin itu saja dari saya yang menjelaskan tentang lafaz amar. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Sigat amar. Ulama sepakat bahwa fi'il amarlah yang bisa dijadikan sebagai sigat amar dan dijadikan acuan hukum sebagai sesuatu yang wajib tanpa memerlukan petunjuk. Bentuk lain dari selain fi'il amar yang bisa dipahami sebagai sigat amar yaitu fi'il mudhari yang disertai lam am. Ada juga sigat amar itu dijumpai dalam bentuk jumlah kabariyah yang dimaksud di dalamnya bukan hanya sekadar memberi, tetapi adalah perintah untuk melakukannya. Selanjutnya, kaidah amar. Pertama, amar menunjukkan wajib kecuali ada hal atau petunjuk yang membatalkannya. Menurut pendapat jumhur, apabila amar tidak disertai dengan petunjuk atau penjelasan yang memberikan makna kekhususan, maka itu berfaedah wajib. Kedua, adanya amar atas sesuatu yang mengharuskan larangan atas kebalikannya. Hal ini karena tidak mungkin menjalankan perintah dengan sempurna kecuali dengan meninggalkan larangannya. Ketiga, amar mengharuskan dikerjakan segera kecuali ada petunjuk. Setiap lafaz amar yang datang dari syari' maka diharuskan menyelenggarakan pelaksanaannya. Keempat, tuntutan amar yang dihubungkan dengan syarat atau sifat yang mengandung arti secara berulang. Jumhur ulama berpendapat bahwa hal ini hanya dapat ditentukan menurut kerangka indikasi-indikasi yang memang menentukan bahwa diulang-ulangnya pelaksanaan perintah itu adalah wajib. Kelima, amar yang datang setelah adanya larangan hukumnya seperti semula. Selanjutnya, lafaz nahi. Pengertian nahi. Nahi secara bahasa kebalikan dari amar. Nahi bentuk masdar dari yanahi yang artinya mencegah atau melarang. Sedangkan menurut istilah, nahi adalah ungkapan yang meminta agar sesuatu perbuatan dijauhi dan dikeluarkan oleh orang yang berkedudukan tinggi kepada orang yang berkedudukan lebih rendah.
Untuk pembahasan nahi berikutnya yaitu bentuk-bentuk nahi. Nah, bentuk-bentuk nahi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, fi'il mudhari yang disertai la nahiyah, seperti contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 11, yang artinya janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian bentuk nahi yang kedua yaitu lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram, perintah, meninggalkan sesuatu perbuatan, seperti Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, itu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian ada kaidah-kaidah nahi. Kaidah-kaidah nahi yang pertama terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada kaidah nahi pada dasarnya larangan itu mengharamkan sesuatu perbuatan yang dilarang. Contohnya, dan janganlah kamu mendekati zina. Itu terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 32. Kemudian kaidah yang kedua, pada dasarnya larangan itu menghendaki fasad atau rusak, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, setiap perkara yang tidak ada perintah kami maka ia tertolak. Contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 11 tadi. Kemudian kaidah yang ketiga, larangan terhadap sesuatu berarti perintah kebalikannya. Contohnya pada Quran surat Al-Maidah ayat 90. Kaidah yang keempat yaitu pada dasarnya larangan yang mutlak menghendaki pengulangan larangan dalam setiap waktu. Contohnya Quran surat Al-Isra ayat 32. Contoh lainnya seperti pada Quran surat An-Nisa ayat 43, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Nah, berikutnya yaitu hubungan amar dan nahi. Dalam pembahasan secara umum, amar dan nahi terbagi menjadi dua, yaitu sarih atau ghairu, sarih atau jelas, dan sarih ghairu yang artinya tidak jelas. Sedangkan sarih dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, segi tidak diperhitungkannya adanya alasan kemaslahatan, seperti dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian yang kedua, dari sisi pemahaman amar dan nahi, bahwa syari bermaksud adanya amar karena di dalamnya terkandung kemaslahatan, dan adanya nahi karena di dalamnya ada suatu kefasatan atau kerusakan. Kemudian adanya khairus sahih, tidak jelas. Khairus sahih ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, amar dengan bentuk ikbar atas penetapan hukum dan menunjukkan sarih. Yang kedua, amar dengan bentuk pujian atas orang yang telah melakukan perintah dan celaan atas orang yang melakukan larangan, atau dengan kata lain, bahwa orang yang menjalankan perintah Allah maka akan mendapat pahala cinta Allah dengan pujian, sedangkan orang yang melanggar perintahnya akan mendapat dosa. Nah, itulah penyampaian dari saya dan teman-teman saya mengenai amar dan nahi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.